Kenapa sih harganya bisa murah? Kenapa sih Om beda banget harganya dengan brand-brand lain? Ini velg, salah satu velg pertama Indonesia, brand Indonesia. Salah satu velg yang best seller juga di awal tahun ini, karena awal tahun ini baru masuk. Makanya untuk buat produk itu mungkin gampang, tapi untuk membuat sebuah brand itu akan susah. Membentuk sebuah brand itu akan susah. Nah, itu yang udah didapatkan sama Marus. Halo semuanya, selamat datang di Skuter Wheels Indonesia. Kali ini, di video ini, kita mau bahas suatu hal yang mungkin banyak orang pertanyaannya. Yaitu, velg ini kenapa bisa mahal, velg ini kenapa bisa murah, velg ini perbedaannya apa, beratnya berapa, spesifikasinya berapa, kelebihannya apa, keunggulannya apa, dan segala macam banyak banget pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman ketika ada velg terbaru. Pasti komennya selalu itu. Nah, di video kali ini gue pengen kasih tahu teman-teman perbedaannya apa, itu yang pasti. Terus secara kualitas itu kita jelasin juga. Secara mereka ngedevelop brandnya masing-masing, targetnya gimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu juga kita akan bahas. Dan banyak yang lain-lain yang kita bahas. Nah, jadi di depan gue kali ini ada beberapa brand. Sebenarnya masih banyak brand lagi, tapi kenapa gue pilih salah satunya karena mungkin ini salah satu dari brand yang yang menjadi salah satu contoh lah di kelasnya. Nah, jadi nggak harus semuanya gue masukin di video ini karena kalau kita bahas semua satu velg, wah, videonya bisa 1 jam, ya kan? Nah, jadi ini gue pilih dari yang harga 5 jutaan, belasan juta, 10 jutaan lebih, terus ada yang hampir 20 juta, 18 jutaan, terus ada yang harganya sampai 30 jutaan. Nah, kita bahas dari yang harga termurahnya, yaitu yang diduduki oleh velg casting. Nah, sebelumnya, kalau kenapa gue cuma ngasih tahu velg ini dan brand ini, ya kan? Kenapa sih kok contohnya si Soka ini? Karena Soka ini menurut gue harga yang paling oke, desain bentuk yang paling oke, terus value produknya, brandnya juga oke. Terus secara SNI juga dia udah SNI gitu kan, dan brand lokal juga. Nah, jadi gue pilih brand yang kayaknya harus dibahas, ini aja deh gitu. Nah, Soka ini mungkin teman-teman lihat banyak banget varian Soka. Ada untuk sekarang itu Soka udah ngeluarin 4, RAS, SAC, dan banyak lagi, ada 4 itu. Dan dia ada yang palang bintang, ada yang kayak gini, ada yang kayak stylenya kayak Mugen. Terus yang sebelumnya dia ada 2 series lagi yang itu diperuntukkan untuk GTS. Nah, itu nggak kita bahas. Sebenarnya secara kualitas itu sama aja, tapi modelnya beda-beda. Nah, ini salah satunya velgnya tuh. Ini namanya RAC. Tuh. Ini velg Soka yang menurut gue stylenya unik. Terus secara harga juga unik, ya kan? Secara harga maksudnya masih ringan di kantong, ya kan? Dan buatan Indonesia, udah SNI juga, ya kan. Nah, velg ini mungkin teman-teman tahu ada beberapa brand lokal Indonesia, contohnya beberapa velg juga. Kenapa menurut gue ini SNI dan gue rekomendasi kalau velg budget 5 jutaan beli Soka. Karena untuk secara kualitas, velg casting Indonesia yang terbaik itu Soka. Dan Soka ini sebenarnya pabrikannya bukan hanya membuat velg-velg motor atau sepeda atau mobil, enggak. Jadi sebenarnya dia ini fokus di velgnya aslinya Pako. Kalau teman-teman tahu, search aja kalian pabrik Pako. Nah, itu mereka udah banyak produksi kayak velg. Contoh dari velg mobilnya kayaknya salah satu velg yang terkenal banget dan culture banget itu velgnya si Om Gofar Hilman. Nah, itu satu pabrik dengan velg Soka. Nah, itu kenapa gue yakin dengan kualitasnya karena udah teruji dan mungkin juga pabriknya udah standarnya udah oke lah ya. Dan secara kualitas juga gue udah bilang bagus tuh. Dan kenapa sih harganya bisa murah? Kenapa sih Om beda banget harganya dengan brand-brand lain? Sebenarnya ada yang lebih murah lagi. Brand-brand yang mungkin velg-velg China ya, dari China yang dikirim di sini terus di rename, di branding ulang, itu banyak banget, dan gue belum percaya kenapa SWI nggak ngejual velg itu, kenapa SWI nggak
memperjualkan velg-velg yang brand-brand itu enggak. Gue nggak mau nyari kesalahan di situ. Gue nggak mau buat kesalahan terbesar ketika gue jual produk gue customer gue, terus customer gue kecelakaan. Wah, itu akan dosa buat gue ya kan. Jadi gue pengen main di zona aman aja, yang dimana velgnya udah teruji lah dan dipercaya dengan bentuk dan kualitas yang oke. Nah, ini Soka ini balik lagi kenapa harganya oke. Nah, sebelumnya gue pengen jelasin. Jadi dalam velg itu ada 3 golongan velg dengan bahan material yang beda-beda. Pertama itu namanya casting. Casting itu adalah velg seperti Soka ini. Casting itu kelemahannya apa? Casting itu kelemahannya ketika lo terjadi kebenturan atau yang benturan yang kuat, itu akan langsung retak, langsung pecah velgnya. Itu si casting. Nah, terus cara pembuatannya berbeda juga yang casting ini. Casting, forming, dan forging. Ini 3 hal yang berbeda dengan pembuatannya. Nah, kalau casting ini, itu aluminium yang dilelehkan, terus dia ditempah di suatu moldingan yang dicetak, aluminium yang cair dipanaskan, terus ditempah lagi di dalam moldingan yang berbentuk velgnya ini. Itu namanya casting. Nah, inilah kenapa cost-nya lebih murah, karena secara kualitas sebenarnya kalau disamain dengan forming dan forging itu sangat beda jauh. Itu perbedaannya untuk pembuatan velg ini. Jadi dia hanya model molding dia buat, habis itu dia material aluminium yang dilelehkan, habis itu dituang ke moldingannya, dan secara waktu efisiensi untuk pembuatannya lebih cepat untuk casting ini, dan modalnya untuk pembuatannya juga lebih murah lah, intinya seperti itu. Karena masih banyak lagi treatment yang ketika lo mau main di velg forging, karena ada namanya macem-macem, ya mungkin itu lebih orang-orang yang lebih orang yang mendalamin, yang paham tentang pervelekan kalau misalnya bahannya forging, casting, dan forming. Tapi di sini gue secara poin-poin besarnya akan gue jelasin. Jadi seperti tadi yang gue bilang, ini casting, dan untuk kualitas tergantung castingnya itu banyak lagi, aluminiumnya jenis-jenisnya beda-beda lagi. Jadi memang kalau secara velg kayak gini kan nggak mungkin brand ini menjelaskan dia pakai aluminium apa, terus finishingnya apa segala macam. Dan banyak juga velg-velg casting. Ini yang gue pengen jelasin ke teman-teman. Banyak yang velg-velg casting itu menyatakan dirinya tuh forget gitu, atau dibilang billet segala macam. Itu berbeda. Jadi banyak orang yang mungkin itu orang-orang yang nakal ya, bilang velgnya tuh velg gue forging nih, CNC nih segala macam. Nah, CNC itu bukan suatu barang, dia itu finishing CNC sebenarnya. Jadi misalnya lo bilang velg CNC, no, itu bukan. Jadi CNC itu adalah finishing CNC, maksudnya untuk pengerjaannya tuh memakai mesin CNC gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Tapi secara kalau misalnya ngomongnya adalah casting, forming, dan forging gitu. Nah, velg ini harganya 5 jutaan si Soka ini. Ini brand Indonesia yang dibuat sesuai dengan keinginan banyak customer kita juga. Terus dia mempunyai pasar yang menurut gue segmented banget dengan stylenya, dengan kelucu-lucuannya, dengan konsep yang culture banget. Inilah Soka, dan ya memang markanya kebentuk dengan harga segini, orang akan suka banget beli Soka gitu. Dan ini finishing untuk paintnya itu pakai cat biasa. Gue nggak tahu nih cat atau powder coating, dan sepertinya ini bisa dikatakan powder coating. Dan cat itu agak susah, 2 hal yang kadang kan susah kita kasat secara mata, karena sekarang untuk powder coating itu udah banyak warnanya banget. Nah, membedakannya apa? Biasanya kita membedakan di kekuatannya. Kalau misalnya repaint biasa itu kekuatannya agak sedikit melemah. Kalau misalnya panas-panas gitu, atau misalnya pemasangan velg tuh sering lecet, ngangkat catnya semua. Nah, kalau powder coating itu dia lebih kuat. Nah, secara finishing aja macam-macam lagi kan. Ada yang di cat, ada yang di powder coating, itu 2 hal yang berbeda. Kalau powder coating itu serbuk cat yang dilelehkan di oven dan akan menutupi pori-pori semua lapisan velgnya. Kalau repaint itu beda, dia hanya spray, kita pakai biasanya di epoxy dulu, terus nanti ada base coatnya segala macam, baru pilihan warna langsung di pernis lagi finishnya gitu. Jadi banyak hal yang
membedakan velg-velg ini. Makanya tadi gue bilang banyak velg-velg yang mengaku forging tapi ternyata casting, dia casting tapi di finishing CNC, itu bisa juga terjadi dan looksnya memang seperti CNC gitu, tapi secara kekuatan berbeda. Nah inilah harga velg yang 5 jutaan. Secara detail ya kita lihat kelemahan dari velg casting. Secara kekuatan mungkin oke lah, tapi secara misalnya kena beban atau benturan yang kencang, itu efeknya adalah kalau misalnya forging nanti kita akan jelasin, tapi kalau di casting itu langsung pecah atau retak lah ya. Nah terus kelemahannya adalah yang gue jelasin ini. Kalau casting itu karena dia gue bilang tadi dari moldingan, jadi kita tidak bisa berharap lebih ketika dari cetakan casting itu mempunyai finishing yang mulus banget, itu nggak akan bisa. Tapi secara look sekarang tuh teknologi casting tuh udah oke banget, yang tandanya berarti ya memang zaman sekarang tuh untuk casting aja bisa sedetail ini. Tapi ya lu gak akan berharap untuk finishingnya bisa lancip dan segala macam clean banget kayak forging gitu, karena dia gue bilang tadi moldingan ya gitu. Dan di sini lihat nih, kita contohin soka ya. Jadi kalau untuk soka itu dia untuk spacernya dia langsung tertanam di bagian lubang limanya ya, langsung, jadi nggak bisa dicopot. Terus di sini ada RAC ya kan, 12x3 J made in Indonesia tuh gitu. Ini juga pentilnya dia kasih free, tapi kalau misalnya baru belum dipasangin dari pentilnya. Kita lanjut ke harga yang belasan juta. Yang belasan juta, 15 juta ke bawah lah kita ngomong. Kita lanjut bahas velg yang harga belasan kecil ya, belasan juta seperti 12 juta, 13 juta, yaitu kita wakilin dengan Arcelo. Nah ini brand lokal juga, brand yang menurut gue sebenarnya mempunyai selera yang berbeda. Istilahnya dia bentuk yang beda dengan velg-velg Vespa yang lainnya, karena secara looks, face-nya lu lihat itu unik banget tuh. Jadi memang sebenarnya Arcelo ini dia dulunya membuat velg ini konsepnya tuh lebih ke klasik kayak velg-velg BBS gitu sih teman-teman. Gue sering sharing juga sama ownernya, ini Om Abung almarhum, kita sering ngobrol, dan memang dia targetnya adalah Arcelo ini brand lokal yang berusaha untuk menjual produk yang oke, bagus, dan bisa bersaing dengan brand-brand lainnya. Nah ini Arcelo ini punya dua model ya. Ini salah satu modelnya, dan di sebelah kanannya ini model dia juga. Ini ada dua model dia. Nah velg ini sebenarnya udah forging. Jadi yang gue bilang tadi. Nah kenapa nggak ada forming? Forming itu velg-velg yang sering dipakai oleh velg-velg mobil. Nah kayak velg Bright itu banyak masih forming. Jadi forming itu cara pembuatannya itu dari bongkahan aluminium yang di forming, yang ditekan dengan roller gitu sampai menyerupai bentuk yang diinginkan. Itu forming. Nah itu perbedaannya. Jadi dari aluminium yang ditempa secara tekanan pakai roller sesuai kebutuhan velg yang diinginkan. Nah kenapa nggak bisa di Vespa? Gue pernah sempat nanya, karena kalau untuk di Vespa untuk forming itu agak sulit untuk membuat roller dan tekanannya bentuknya, karena rollernya itu gede dan itu diputer spinner kencang banget sampai membuat bentukan velg yang diinginkan. Nah kalau Vespa ini karena lebarnya hanya 3,5 inch, jadi sangat sulit untuk bisa buat forming gitu. Makanya kenapa velg Vespa tidak ada forming, itu adalah alasannya. Jadi permainannya di velg Vespa adalah casting dan forging gitu. Nah untuk ini buatan Indonesia, made in Indonesia, dan ini juga salah satu dari tahun 2000 sebelum COVID, velg ini udah ada
Ini velg, salah satu velg pertama Indonesia, brand Indonesia yang dibuat dengan konsep yang dulu saat pertama kali itu berani banget. Brand lokal yang buat velg forging. Ini dia. Kenapa Om harganya bisa belasan nggak seperti Marus? Nah, itu pertanyaan baik banget. Jadi sebenarnya kalau kita bahas secara harga itu akan mencakup semua sisi dari mesin yang dikorbankan, biaya mesin pembuatannya, waktu yang dikorbankan, waktu mesin yang dikorbankan, terus jenisnya, toolsnya, terus dari brandnya juga pasti banyak suatu hal yang dia buat untuk mengembangkan produk dia masing-masing. Nah, kalau si Arcelo ini karena dia brand Indonesia, jadi kita berharap seawalnya ngobrol-ngobrol sama almarhum, memang kita beranggapan kita buat velg yang harga oke, tapi udah forging brand lokal. Jadilah ini. Secara kualitas, memang gue belum sempat ngobrol-ngobrol sama almarhum, tapi kita secara look sih ini menurut gue velg lokal yang oke untuk forging ya. Ada satu lagi, ada Genova punya teman kita juga, Om Yosa, itu juga Genova, desainnya lucu-lucu, konsepnya juga macam-macam gitu. Nah, ini salah satunya, ada 2 brand Indonesia yang fokus untuk buat velg CNC, velg forging di Indonesia, fokus untuk buat velg Vespa. Nih. Terus gue misalnya ditanya kelemahannya apa, terus kelebihannya apa, mungkin kita akan bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah ini udah forging ya. Jadi velg ini misalnya kena benturan itu nggak akan bisa retak, nggak akan bisa pecah di tempat, nggak bisa mungkin cacat lah, crash atau peot atau bahasanya apalah seperti itu. Dan itu bisa lu diperbaikin lagi lah istilahnya di tempat velg-velg yang biasa perbaikin velg. Itu salah satu kelebihan velg forging. Jadi misalnya lu maaf kecelakaan, velg lu rusak, tapi lu sayang sama velg ini nih, ya lu bisa masih dirapikan gitu, dibagusin lagi lah gitu. Ini velg yang belasan juta kecil, Arcelo buatan Indonesia. Jawabannya adalah kenapa lebih murah, karena aku bilang tadi target marketnya Indonesia, dan kita brand Indonesia pengen kasih tahu ke teman-teman ada brand lokal yang oke juga. Nah, secara harga mungkin jauh juga, karena mungkin secara mesin, finishing juga mungkin kita nggak bisa bohongin, secara finishing ya agak sedikit kaku, karena memang mesin-mesin di Indonesia mungkin belum terlalu support untuk yang 5 axis gitu kan, masih mungkin 3 aksis ataupun 4 aksis gitu. Nah, 4 aksis, 5 aksis, 3 aksis itu bedanya apa, Om? Nanti kita akan bahas di brand selanjutnya. Lanjut di brand selanjutnya yang hampir mencapai harga 20 jutaan. Kita lanjut ke velg harga hampir 20 juta. Bedanya apa nih, Om? Kita akan bahas di sini. Nah, di depan kita udah ada velg brand MK yang mewakilin harga di range 15 juta ke atas sampai 20 juta naik dikit. Nah, ini velgnya MK Factory. Untuk brand lainnya masih banyak. Masih ada Mandrill, ada Dego, ada M Studio, ada banyak banget lagi, masih Ermini. Banyak sebenarnya brand-brand velg yang masuk di Indonesia. Nah, velg ini itu menurut gue kenapa harus gue pilih, karena MK ini adalah salah satu brand yang membuat gairah kita tuh ya kan? Karena mengeluarkan model-model yang selalu terbaru. Kenapa MK tuh best seller banget di Indonesia? Kenapa MK tuh penggemarnya banyak banget di Indonesia? Secara kualitas dia oke banget, secara update-nya dia cepat banget, secara apa ya? Masih banyak yang buat kayak kita, wah besok nih MK akan buat apa lagi nih ya kan? Besok MK akan buat bentuk yang gimana nih? Memang kalau secara model dia itu mengikutin banyak brand. Contoh Marus diikutin sama dia. Terus kayak M Studio diikutin sama dia.
masih ada beberapa yang diikutin. Tapi dia selepas dari itu ada beberapa velg yang menjadi ikonik dia. Contoh kayak velg CE, ini gue ambil ini. Nah, ini adalah salah satu velg yang MK buat, yang MK desain sendiri dan menjadi salah satu pionir dia. Padahal ini velg model ketiga kalau nggak salah ya. Ini velg ketiga dia. Dan sampai sekarang ini penggemarnya banyak banget, dan penggemar tuh masih akan menantikan velg-velg MK model ini dengan warna yang kadang-kadang ada yang terbaru kayak green mint, terus ada kemarin itu warna paint, terus ada warna sand. Nah, akhirnya sampai sekarang dia masih menguasain MK sih. Terus ada lagi yang bentuk bintang. Mungkin teman-teman lihat tuh, pernah lihat di media sosial ataupun di Tokopedia, di e-commerce yang lain, ada velg bintang yang di cutting diamond ya, diamond cutting yang di bagian bintangnya, yang casting itu awalnya ya MK yang buat. Itu dia termotivasi dengan velg-velg H2. Akhirnya dibuat dengan ukuran Vespa, dan itu pada saat itu MK pecahnya di situ. Sebenarnya MK tuh terkenalnya karena dia selalu membuat suatu hal yang baru untuk model-model velgnya, yang misalnya ditempelin di moge, velg dia kayak gini, dia buat untuk Vespa. Nah, itu kehebatan Vespa. Maka gue bilang kehebatannya MK. Kenapa gue bilang tadi customer itu dibuat gerah sama dia, karena selalu membuat velg tuh mainstream gitu loh. Kayak, wah ini lagi happening tuh velgnya mobil ini, happening tuh velg motor ini. Nah, dia buat dengan desain dia buat, dan akhirnya orang suka gitu loh. Nah, itu kelebihan MK. Jadi sebenarnya setiap brand itu mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi ketika lo beli semua velg merek apapun, lo lihat dulu tuh velg itu sebenarnya ada ceritanya apa, dia buatnya kayak gimana. Nah, ini adalah salah satu velg MK yang ikonik banget, CE28. Kalau misalnya lo main mobil, lu search di Google, lu lihat velg mobil CE28, itu pasti keluarnya bentuk mirip banget kayak gini, dengan ada belah-belahannya lebih tajam, bedanya itu doang. Cuma ringnya gede-gede kalau CE28 kan mobil. Itu yang bintang juga, kalau misalnya lu lihat, lu cari di Google velg motor H2 Kawasaki, itu mirip banget. Dan bulan depan MK akan ngeluarin 2 model terbaru. Itu lucu banget dan keren banget, dan pasti teman-teman akan beli sih pastinya ya. Nah, tuh. Dan mumpung di sini ya, kita harus bahas juga. Nah, perbedaan velg-velg casting itu, drum brake-nya akan satu. Nih, gue akan kasih contoh. Nah, tadi gue sempat kelewatan. Jadi, velg belakang dari velg forging ya dan casting itu apa? Nah, kalau forging itu velgnya drum brake itu bisa two piece ya, jadi dia bisa dicopot gitu. Rata-rata seperti itu. Tapi ada beberapa brand kayak Fenomeni itu dia tetap disatuin sama dia. Tapi untuk si range rata-rata tuh banyak velg-velg brand forging tuh pasti kayak gini, dia terpisah drum brake-nya. Nah, kalau casting itu enggak, dia nyatu kayak velg standar. Iya, jadi dia kayak velg standar gitu teman-teman. Jadi nyatu sama velg dan drum brake-nya. Itu tadi gue kelupaan. Ini penting banget buat kalian. Jadi jangan sampai nanti bingung. Itu salah satu mencirikan velg casting dan forging. Kalau misalnya forging dia kadang terpisah, tapi kalau casting dia nyatu kayak gini, gitu. Nah, untuk velg MK ini harganya itu di range 19,5 juta sampai di 20 jutaan. Tapi ada brand lain seperti Franco itu di 18 jutaan. Ada brand Mandrill itu di harga 24 sampai 25 jutaan. Ada brand Dego itu sampai 24 jutaan. Masih banyak brand-brand lain kayak Zelioni juga tuh di 24 jutaan. One on One itu juga di 20 jutaan. Nah, jadi velg ini biasanya velg-velg udah sekelas yang gue sebut tadi, brand-brand tadi itu udah pakai velg udah mempunyai kualitas velg yang oke banget. Nah, jadi ini juga sedikit info dan ilmu mungkin buat kita semua. Kenapa sih velg forging itu ukurannya nggak ada yang lebar 4-5? Sebenarnya ada, tapi untuk varian standarnya itu memang lebarnya 3,5 kayak gini teman-teman. Karena kalau misalnya kita bilang forging itu, misalnya gue punya mesin CNC om, oke. Terus lu beli ke glodok aluminium, terus lu milling, ya kan? Terus lu latih lah, lu finishing pakai CNC gue bentuk velg. Boleh nggak om? Boleh banget. Tapi apa yang terjadi? Velg nggak akan kuat. Jadi aluminium yang dipakai oleh velg-velg ini
bukan aluminium yang di pasaran terus dibentuk sesuai keinginan kalian bentuk velg, bukan. Jadi velg-velg yang ada di depan kalian ini adalah velg-velg aluminium yang dari bongkahan itu udah ada treatment lagi. Treatment lagi itu apa? Dia itu di press dulu seberat 20 ton, di press dari aluminium, jedar sampai membentuk molding, sampai bentuk kayak gini nih teman-teman. Tuh. Terus akhirnya di finishing pakai mesin biasanya 4 aksis atau enggak 5 aksis di bagian face-nya. Nah, akhirnya jadilah velgnya. Jadi bukan hanya di aluminium yang di pasaran lu finishing terus lu pengen bentuknya gimana, nggak boleh sama sekali karena itu tidak mengikuti SOP di bagian velg. Kalau misalnya velg-velg kayak ini, kayak MK ini udah JHL ya, kalau nggak salah JWL, Japanese segala macam, itu standarnya SNI-nya orang Jepang lah gitu. Jadi harus seperti itu gitu teman-teman. Ini MK yang terbaru, ini namanya MK Rainbow. Salah satu velg yang best seller juga di awal tahun ini, karena awal tahun ini baru masuk. Tuh, kalau misalnya teman-teman lihat MK modelnya banyak banget, bener banyak banget. Jadi kalau misalnya lo lihat MK itu kalau di HP itu ini Samsung nih teman-teman, Samsung yang variannya banyak banget ini dan update-nya cepet banget MK. Nah, setelah ini kita akan bahas velg yang kastanya tertinggi di Pervespaan. Ini velgnya. Nah, ini velgnya. Ini kita udah di penghujung video. Nah, ini akhirnya kalau udah di ujung video itu udah lagi bahas barang yang paling top biasanya ya kan. Ini adalah velg yang no marus, no party. Nah, itu kalimat yang sering kita dengar, dan atau kalimat kalau pada waktunya nanti akan marus pada waktunya ya kan. Itu juga sering gue dengar. Ya memang benar, kalimat itu memang sering terdengar dan memang sering terjadi, bukan hanya kata-kata menurut gue ya, karena semuanya akan pengen marus gitu. Nah, ini Marus ini adalah brand menurut gue mirip banget sama iPhone, karena apa? Dia sangat apa ya? Dia tuh egois. Brand ini sangat egois. Brand ini sangat pengen beda dari yang lain, tapi brand ini adalah patokan dan orang yang selalu diikutin dengan brand-brand lain. Lu sebut brand apapun pasti ngikutin dia. Apalagi brand-brand lokal yang udah ngebuat di Cina sana segala macam, pasti mereka ngopi-ngopi lah, tinggal ganti logo lah, tinggal rename lah, ada yang barang jual KW-nya lah segala macam. Nah, inilah Marus Factory. Ini yang depan kita ini ada, di samping kita ada yang warna gold, ini W225. Nah, ini ada Marus Factory W225 SE Special Edition. Dia warna sand, dia ada 3 warna, yang SE-nya ada Black Dove, Sand, dan Pine. Nah, ini velg memang menurut gue kalau lu paham dunia CNC sih akan geleng-geleng, akan benar-benar geleng-geleng sih lihat velg ini, karena memang Marus ini dia pakai mesin Mitsura kalau nggak salah yang 5 aksis. Ya, kenapa 5 aksis itu mahal banget, mesinnya puluhan M. Terus dia beli mesinnya tuh 5 aksis, bukan 5 aksis brand-brand jelek, tapi yang Jepang, standar Jepang. Ya, itu memang harganya gue akuin mahal banget. Seperti yang gue pernah bahas di IG kita, emblem Marus itu dia kecil banget, segini paling emblemnya, tapi dia buatnya dengan mesin 5 aksis. Itu sih yang gue kayak, lu ribet banget bro, lu buat diri lu ribet, lu mau jualan barang ribet ya, tapi ya itu yang dilakuin Marus karena dia sangat perfeksionis buat sebuat barang tuh nggak pernah nggak pernah mencontek brand lain. Dia selalu buat hal yang berbeda. Kenapa Marus tuh mahal banget? Selain secara kualitas juga oke, secara bentuk juga lucu banget, jadi patokan semua brand. Dan ketika Marus keluar itu akan seketika semua akan kayak, wah
gila. Ini lucu banget, modelnya lucu banget, dan dia salah satu juga. Nah, untuk warna ini sebelum MK, sebelum One Onan, sebelum brand-brand lain pakai warna ini, pertama yang pakai warna kayak gini di velgnya dan di part-partnya dengan brand-brand lain itu tuh sebenarnya pertamanya tuh buat tuh Marus, gue bilang tadi kan, dia selalu jadi yang pionir, dia akan selalu jadi arahan brand-brand lain. Nah, begitu juga di Marus nih, ketika ngeluarin warna sen, semua ikutin. Ketika orang ngeluarin warna pine, semua ngikutin. Ketika orang ikut ada warna black matte, wah semua ikutin black matte. Yang dimana forgingan ngeluarin gimana caranya glossy banget, Marus keluar dengan warna matte-nya, wah semua ngikutin. Nah itu yang buat Marus tuh, gue bilang gila, memang dia udah jadi apa ya, contoh lah kayak iPhone. Gue bilang tadi contoh kayak iPhone ke brand-brand lain, kayak iPhone ke Xiaomi. Besok ada jambulnya di atas, ikutin lagi. Besok ada ininya. Nah, sama seperti Marus ini. Jadi memang ketika lo motor lo mewah, ketika motor lo gila-gilaan, ketika lo motor lo hedon mampus, ketika velg lo nggak Marus tuh kayak ada kurang gitu loh. Itu jujur gue bilang memang iya. Secara pemahaman orang yang paham CNC itu akan ngomong iya, karena pengerjaan juga ribet sesuai dengan motornya yang mahal-mahal kan gitu. Terus secara looks juga mewah, secara brand juga dia ngedevelop produknya juga bagus, pemasaran juga keren, dengan sering membuat limited. Bahkan ketika dia buat limited dia nggak mau buat lagi gitu. Beda sama brand-brand lain, mungkin ada buat limited, laku nambah lagi. Nah itu sering terjadi ke brand-brand yang lain kan. Kalau Marus, sorry gue nggak buat itu lagi. Gue sering banget minta velg-velg model lama dia, karena model-model lama dia itu kan lucu-lucu banget ya. Kayak Spider itu di harganya sekarang 50-an, terus velg-velg Marus-Marus yang tipe O segala macam, DB7. Gue pernah ngechat Marusnya langsung, tapi dia bilang sorry, kita nggak pernah buat itu lagi. Kita nggak akan bahkan berpikir untuk membuat itu lagi. Jawabannya itu doang. Gue buat model baru, lu kalau mau hargain gue, lu beli yang model baru. Jawaban dia cuma itu. Jadi memang nggak ada alasan untuk dia buat lagi gitu. Nah, dan cuma satu. Ini yang harus teman-teman ingat ketika beli Marus ya, kenapa mahal banget. Makanya untuk buat produk itu mungkin gampang, tapi untuk membuat sebuah brand itu akan susah. Membentuk sebuah brand itu akan susah. Nah itu yang udah didapatkan sama Marus. Marus itu value-nya selalu naik, tapi bukan dengan waktu jangka pendek ya, dengan jangka waktu panjang. Contohnya kayak Spider. Itu velg Spider itu pada zamannya itu hanya 16 juta, 14 juta. Untuk sekarang tuh orang jual di 45 juta, 50 juta dengan barang kondisi second. Nah itu mungkin yang nggak akan bisa didapatin lo ketika lo beli velg-velg lain gitu. Jadi Marus tuh sekarang ada Marus vintage-nya, kayak contohnya kayak W type O, terus ada W133, W10 berapa gitu, terus ada Spider, ada DB7, ada SL5. Ya mungkin S5 belum masuk ke kategori velg yang dicari banget ya, tapi masih ada beberapa banyak velg yang Marus buat terus nggak buat lagi, tapi orang masih banyak nginginin. Akhirnya harganya melangit gitu. W-Drag itu gue pernah jual 75 juta dengan kondisi NOS. Pokoknya intinya belum pernah dibuka sama sekali, baut-bautnya juga, jadi boxnya besi gitu seperti yang sebelumnya. Marus juga pernah ngeluarin tuh Marus W325. Marus W325 itu special edition, jadi dia cuma 99 set dan itu memang limited banget, dan akhirnya memang banyak yang ngikutin juga ujung-ujungnya. Yang seperti gue bilang tadi, ini Marus memang brand yang ketika lo pakai lo nggak pernah malu, ketika lo pakai ya lo full senyum gitu. Berarti ketika lo udah pakai Marus, ya udah, gue udah Marus, gue mau main apa lagi gitu. Nah dia balik lagi gue bilang dia 5 axis ya, axial axis ya. Velg ini dibuat dengan mesin CNC yang super rumit, super canggih, pokoknya super duper. Akhirnya dengan hasil detailnya, kalau lo misalnya lihat secara langsung, ini detail velg ini wah gila, ini detailnya ribet banget. Terus sampai di celah-celah terkecil pun dia memakai tools yang kecil untuk peruntukan, untuk nyelesain sela-sela yang belum di CNC atau di finishing sama dia. Akhirnya dia berpikir kayak gimana caranya bisa kena tuh sela-sela itu. Akhirnya dipikirin dan dia pakai tools yang super canggih banget dan dipakai sama dia dan diselesain finishing dengan cara rapi. Itu Marus. Tuh, ini.
Warnanya lucu banget ya. Wah, gila. Terus ada logo Marusnya. Tuh, di sini juga dia tulis ada forget. Terus di sini ada ukuran velgnya, grass only gitu-gitu. W225 tulisan seperti itu, dan di belakangnya juga ada logo Marusnya gitu-gitu. Terus di bagian bautnya lo lihat ada laseran Marus kecil banget, dalamnya ada logo Marus, di dalam sela-sela kunci bintangnya itu ada logo Marus di laser. Nah, gue bilang memang secara detail nih velg gila banget, secara produk memang keren banget. Nah, itulah teman-teman perbedaan dari semua velg ini, ya kan? Gue udah jelasin yang dari casting, harga forging yang oke, terus ada forging yang markanya menengah, sampai velg-velg yang setara dengan Marus. Untuk sekarang misal ditanya Marus itu setara sama siapa, gue nggak bisa jawab, karena mungkin kayaknya Marus itu mempunyai standarnya sendiri, teman-teman, menurut gue ya. Gue bukan melebih-lebihkan, tapi memang Marus itu hanya sendiri di atas menurut gue. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari velg, gue mau velg Vespa terbaik, ya gue cuma bisa bilang velg Marus gitu. Oke teman-teman, kita udah bahas semuanya. Thank you ya buat teman-teman yang udah pantengin video kita dari awal sampai akhir. Kita bahas velg-velg ini nggak ada tujuan untuk merendahkan salah satu brand dan segala macam, nggak ada. Ini hanya informasi, edukasi buat teman-teman yang mungkin nanti akan pengen beli setelah lebaran atau sebelum lebaran, ya kan, membeli velg. Jadi sebelum beli kalian udah tahu kelebihan velg ini, value-nya velg ini, terus kekurangan velg ini, bahannya apa, materialnya apa. Gue berharap ketika teman-teman lihat video ini udah bisa secara garis besarnya lo udah paham tentang pervelgan Vespa Matic ya. Oke, thank you buat teman-teman. Kita akan bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa, please banget buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mau beli velg Vespa, biar dia nggak nyesel dan nggak salah untuk beli velg Vespa.